Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvin Aldino dengan NIM 2317217. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian demultiplexer. Apa itu rangkaian demultiplexer? Demultiplexer adalah rangkaian yang merubah satu input menjadi beberapa output. Perangkat ini digunakan untuk mengirimkan sinyal ke salah satu dari banyaknya perangkat. Artinya di sini distributor data mengambil satu sinyal input dan menghasilkan beberapa sinyal output. Selanjutnya macam-macam demultiplexer. Demultiplexer ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama 1 sampai 4 demultiplexer, 1 input dan 4 keluaran output dengan 2 jalur pemilihan. Yang kedua itu 1 sampai 8 demultiplexer, yaitu 1 input dan 8 output dengan 3 jalur pemilihan. Dan yang ketiga itu 1 sampai 16 demultiplexer, yaitu 1 input dan 16 keluaran output dengan 4 jalur pemilihan. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan demultiplexer. Demultiplexer ini memiliki kelebihan yang pertama efisiensi dalam distribusi data, 2 fleksibilitas dalam aplikasi, dan ketiga menghemat jalur data, keempat kecepatan operasi yang tinggi, dan kelima kemudahan integrasi. Dari kelebihannya, demultiplexer ini memiliki kekurangannya juga. Yang pertama ketergantungan pada sinyal selektor, kedua keterbatasan pada aplikasi skala besar, ketiga kehilangan sinyal, keempat penggunaan daya, dan kelima implementasi fisik. Jadi di sini demultiplexer ini sangat bermanfaat dalam sistem digital, tetapi penggunaannya memerlukan perancangan yang hati-hati untuk menghindari masalah performa dan efisiensi. Oke, selanjutnya pengaplikasian demultiplexer. Demultiplexer ini memiliki pengaplikasian yang pertama pemilihan saluran. Contohnya di sini dalam televisi digital atau sistem IPTV. Demultiplexer ini digunakan untuk memisahkan sinyal terkompresi yang berisi data audio, video, dan metadata. Contohnya seperti setbox juga menggunakan demultiplexer untuk menampilkan video, audio, teks, dan tepat berdasarkan saluran yang dipilih oleh pengguna. Yang kedua itu pengendalian sinyal. Demultiplexer ini juga sebagai sistem pengendali sinyal. Dalam sistem kendali otomatis seperti sistem kendali industri atau robotika, demultiplexer ini dapat digunakan untuk memisahkan dan mengarahkan sinyal ke perangkat kendali yang berbeda. Misalnya itu dalam sistem kendali kompleks, sinyal dari sensor atau kontrol pusat dapat diarahkan ke berbagai komponen atau aktuator. Yang ketiga itu sistem RAID dan penyimpanan. Sistem RAID dan penyimpanan dalam beberapa aplikasi penyimpanan data seperti sistem RAID, demultiplexer ini digunakan juga untuk mengarahkan data yang diterima ke perangkat penyimpanan yang tepat berdasarkan konfigurasi sistem. Oke, selanjutnya prinsip kerja demultiplexer. Demultiplexer ini adalah perangkat yang secara selektif mengarahkan sinyal input ke salah satu dari 2 output berdasarkan sinyal kontrol. Kita bisa lihat di sini ada tabel kebenaran, yaitu output yang dipilih AB. Jika AB 00, maka output datanya A. Jika A0 B1, maka output datanya B. Jika A1 dan B0, maka output datanya C. Jika A dan B11, maka keluaran output datanya D. Kita bisa dilihat di sini F sebagai input umum dan output pilihan ini AB sebagai skala kontrol. Dan output datanya ada 4. Dituliskan di sini sebagai A, B, C, dan D. Ya, selanjutnya kita ke contoh rangkaian demultiplexer. Di sini contoh rangkaiannya menggunakan 4 keluaran output, dan di sini ada gerbang. Gerbang yang digunakan itu adalah gerbang N dengan 4 keluaran output, dan di sini interfernya menggunakan 2 gerbang NOT. Oke, selanjutnya kesimpulan. Demultiplexer adalah perangkat yang berfungsi untuk menerima satu sinyal masukan dan membaginya ke beberapa saluran keluaran berdasarkan sinyal kontrol.
Fungsi utama demultiplexer adalah untuk mengarahkan data atau informasi yang diterima ke saluran yang tepat sesuai dengan kebutuhan sistem. Dalam konteks teknologi, komunikasi, dan perangkat keras, demultiplexer memiliki berbagai aplikasi yang sangat penting, seperti dalam sistem komunikasi digital, televisi digital, perangkat keras komputer, penyiaran multimedia, dan pengolahan sinyal. Baiklah, di sini kita akan simulasikan rangkaian demultiplexer menggunakan aplikasi Proteus dengan 4 keluaran output. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Proteusnya. Kita klik New Project. Kita klik Next. Oke, maaf sebelumnya. Kita klik Yes. Next lagi. Kita klik Next. Klik Finish. Oke, kita sudah membuka aplikasi Proteusnya. Selanjutnya kita akan mengumpulkan alat-alat yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama itu Logic Stage. Logic Stage sebagai input dan Logic Probe sebagai output. Selanjutnya kita membutuhkan gerbang NOT sebagai digital inverter. Selanjutnya kita menggunakan gerbang N. Kode gerbang N itu 4073. Oke. Selanjutnya saya akan meletakkan gerbang N di sebelah sini. Kita menggunakan 4 gerbang N. Yaitu menggunakan 4 keluaran output. Selanjutnya saya akan meletakkan logic probe di sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita akan letakkan gerbang NOT. Saya akan letakkan di sini ke atas. Oke. Selanjutnya kita letakkan logic stage sebagai saklar. Dan kita letakkan di sini sebagai input utama. Oke. Selanjutnya kita beri nama terlebih dahulu untuk outputnya. Ini saya akan memberi nama untuk output untuk gerbang N ketiga itu outputnya saya kasih nama C. Dan output keempat itu D. Oke, selanjutnya kita memberi nama kepada input saklarnya. Oke, 1. Maaf. Di sini saklar B. Dan di sini saklar A. Dan di sini sebagai
Ini sebagai input utamanya, saya beri nama F untuk input utamanya. Oke, maaf. Selanjutnya kita akan menyambungkan semua rangkaian ini sesuai dengan contoh rangkaian pada PPT tadi. Oke. Maaf, sebelumnya kita delete dulu. Ini kita sambungkan terlebih dahulu. Ini juga kita sambungkan sebagai keluaran output. Oke. Selanjutnya kita sambungkan gerbang NOT ke gerbang N ketiga. Itu di pin ke-3. Oke. Selanjutnya gerbang NOT kedua kita sambungkan ke gerbang N kedua. Gerbang N kedua di pin kedua. Selanjutnya kita sambungkan input utama kita sambungkan input utama ke gerbang N pertama di pin pertama. Oke, selanjutnya kita sambungkan delete. Kita sambungkan ini di sini. Oke. Selanjutnya kita akan sambungkan kabel sini. Kita akan sambungkan ke tengah di gerbang N keempat. Selanjutnya kita akan tarik input utama. Oke. Selanjutnya kita akan sambungkan pin kedua gerbang N pertama, dan pin ketiganya kita sambungkan. Selanjutnya gerbang N kedua pin pertama kita sambungkan ke input utama, dan pin ketiganya kita sambungkan ke gerbang NOT kedua. Oke. Selanjutnya ini di sini ya. Oke, di sini rangkaian sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuka tabel kebenaran. Oke. Di sini ada tabel kebenaran dan di sini ada rangkaiannya, di mana A dan B itu sebagai saklar kontrol dan F sebagai input umum dan A, B, C, D sebagai output data. Kita lihat lagi tabel kebenarannya, di mana jika A dan B sama-sama 0, maka output data yang keluar adalah A. Kita buka rangkaian tadi. F ini sebagai input umum, kita aktifkan. Oke. Jika saklar A dan B sama-sama 0, maka output data yang keluar adalah A. Oke, di sini. Selanjutnya kita buka lagi untuk tabel kebenarannya. Jika saklar A 0, B itu 1, maka output data yang keluar adalah B. Oke, selanjutnya itu jika saklar A 1 dan B 0, maka output data yang keluar itu C. Oke, dan selanjutnya jika saklar A dan B sama-sama 1, maka
output data yang keluar adalah D. Oke, kita buktikan, kita buka rangkaian kita tadi. Maaf. Oke, kita lihat. Jika A0 dan B1, maka output data yang keluar adalah B. Terbukti di sini. Oke, selanjutnya. Jika B yang 0 dan A yang 1, maka yang aktif adalah C. Dan yang terakhir itu adalah jika A1 dan B1, maka keluarannya adalah output datanya adalah D. Oke. Di sini rangkaian sini sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di PPT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Malvin Aldino undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.